itu memang itu kan kalau dari Adam itu belum ada tulisan, kan jelas. Makanya yang Dari paling mana? menjadi Dari mana Musa tahu? Kan tulisan belum ada. Dari mana Musa tahu ya tentang proses penciptaan bumi? Maksud saya begini, Bang. Itu kan kejadiannya ribuan tahun yang lalu. Sama dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad juga ratusan tahun sebelum Isa dia menceritakan tentang Isa. Kalian kan tidak percaya. Tapi ketika kalian melihat sendiri, membaca kitab kalian, yaitu kitab Kejadian, di mana kalian percaya bahwa itu ditulis oleh Musa, kalian percaya. Padahal kejadian penciptaan bumi itu ribuan tahun jaraknya dengan Musa. Kan ini kalian punya standar ganda pada akhirnya. Maksud saya itu begini loh Bang. Coba kita sama-sama adil ya. Kalau Abang bilang begini, kami nggak percaya Rifa. Soalnya kan Al-Quran itu muncul menceritakan tentang Yesus setelah 600 tahun kemudian kan. Oke, baiklah, nggak apa-apa aku bilang kan. Artinya nggak usah lah percaya Nabi Muhammad. Lebih baik percaya kepada orang yang hidup semasa dengan Yesus. Kan begitu. Kan? Tapi kenapa kalian percaya kepada Musa yang datang ribuan tahun kemudian menceritakan tentang penciptaan langit dan bumi? Itu poin saya, Bang. Adil lah gitu loh. iya, makanya mau saya jelaskan. Nah, coba jelaskan. Nah, yang pertama, di situ ada kisah turun temurun kalau di Perjanjian Lama. Yang pertama Adam, anaknya siapa sih? Anaknya Adam ada ini. Nah, setelah itu anaknya lagi siapa ini? Jadi anak sama Adam itu ketemu, Adam dengan cucunya ketemu. Jadi itu adalah hanya rangkaian peristiwa menjadi tradisi turun temurun. Maksudnya berkesinambungan gitu. Adam menceritakan kepada anaknya menceritakan. Di mana data itu tertulis, Bang? Kesinambungan itu di mana tertulis di dalam sisi akademis kalian, di dalam ranah teolog kalian, di mana hal itu tertulis seperti kami ada. Kalau kami ada, Bang. Contoh, Nabi Muhammad bertemu dengan Ibnu Abbas bertemu dengan Hasan bertemu dengan Anas bertemu dengan Ahmad, kemudian sampai kepada Imam Bukhari dituliskan di dalam buku. Itu jelas, Bang. Nah, kalau pernyataan Abang seperti itu kan kira-kira menurut Abang, kalau Bang bilang bahwa Adam memberitahukan kepada anaknya Qabil bertemu siapa kemudian siapa itu bertemu siapa sampai kepada Musa itu siapa orang-orangnya. Takutnya jangan-jangan Bang, takutnya begini, takutnya hanya mendengarkan kabar-kabar saja, Bang, isu atau gosip-gosip. Contoh, di dalam Islam itu, seandainya mata rantainya itu adalah orang yang pernah berdusta, maka itu tidak bisa diambil. Bisa jadi tambahannya ada, kepengurangan juga ada. Namanya cerita dari mulut ke mulut. Sama seperti legenda Malin Kundang, Bang. Legenda Malin Kundang itu adalah cerita dari mulut ke mulut. Mitos-mitos Yunani bisa jadi cerita dari mulut ke mulut, karena tidak ada tertulis secara akademis, sanad kesenambungannya itu tidak ada. Abang bercerita seolah-olah kalian punya sanad. Mana sanadnya, Bang? Antara cerita Adam itu sampai kepada Musa sehingga dibukukan oleh Musa. Itu yang saya minta. Berarti Anda nggak paham ya tadi saya bilang. Itu kan hanya paham. Karena ranah keilmuan sanad itu adanya di Islam, di kalian tidak ada, mohon maaf. Bahkan jangankan dari Adam kepada Musa, dari Matius, Markus saja sampai ke Lukas tidak ada rantai periwayatannya. Karena saya bisa pastikan Lukas tidak menyebutkan sumber informasi buku yang ditulis dia. Tidak ada nama, bahkan jangankan nama pemberi informasi tentang kejadian yang dialami oleh Yesus, bahkan kitab kalian itu, PB itu ditemukan tanpa ada tertulis penulisnya. Penulisnya saja itu dikira-kira, Bang. Apalagi pemberi informasi tentang apa yang tertulis. Oke, secara simpel saya kasih tahu sama Abang beginilah. Saya bikin sebuah cerita. Saya menceritakan tentang Pak Soekarno. Saya harus dapat informasi tentang Pak Soekarno karena saya tidak hidup semasa dengan Pak Soekarno. Maka ketika saya mendapatkan informasi tentang Pak Soekarno, saya harus dapat dari siapa? Contoh Bu Megawati. Saya harus menuliskan itu. Menurut Bu Megawati yang adalah anaknya Pak Soekarno itu pada jam 2 siang dia makan spaghetti. Itu baru berkesinambungan namanya, saya tuliskan. Karena nggak mungkin orang bilang Bu Megawati itu berbohong karena Bu Megawati adalah anaknya. Nah, maksud saya seperti itu baru kesinambungan. Di mana tertulis data bahwa dari Adam, dan bahkan cerita tentang, mohon maaf ya Bang ya, cerita ketika Tuhan melayang-layang di atas air itu tidak mungkin dapat dari Adam. Emangnya Adam sudah ada pada waktu itu? Dari mana Musa tahu bahwa Tuhan melayang-layang di atas air? Kapan dia lihat itu?
Nah, itu yang saya tekankan kepada kalian. Kalian sebenarnya tidak bisa menyerang Al-Quran yang muncul di abad ke-6 atas menceritakan Isa, karena itu pun terjadi di kitab kalian, di mana tentang penciptaan Tuhan yang waktu itu melayang-layang, bahkan Adam belum ada, itu diberikan informasinya kepada Musa ribuan tahun kemudian. Tapi kalian percaya itu. Kan aneh jadinya. Harusnya kalian kalau menyaksikan kesaksian Nabi Muhammad tentang Isa 600 tahun jaraknya, kalian tidak boleh percaya dengan kitab Kejadian yang ribuan tahun jaraknya, tapi Musa yang ceritakan. Adil. Ya, Baru itu namanya akademis, sebenarnya apple to gini loh. apple. Kan udah banyak bicara ya. Saya hanya bicara satu kata aja, kamu nggak ngasih. Ya kan? Oke, 2 menit. Nah, jadi saya mengatakan tadi, zamannya Adam, Anda menuntut saya menunjukkan data, padahal data zamannya Adam itu belum ada tulisan. Dah, jelas ya. Jadi Anda menuntut saya untuk tulisan pada zamannya Adam itu, datanya mana? Di situ data kan belum ada. Saya bilang tadi, data itu mulai ada sedikit itu di zamannya Musa. Nah, Musa tahu dari mana bahwa Adam itu benar? Itu kan hanya bisa disebutkan itu ya tadi ada turun-temurunnya. Jadi soal masalah dia salah mengkonfirmasi, itu urusannya Musa. Nah, jadi apakah itu kita percaya? Ya tidak juga. Nah, yang kita percaya bagaimana? Ya kronologi setiap dia menurunkan antara bapak, anak, anaknya lagi, anaknya lagi, anaknya lagi. Itu kronologinya. Itu bukan kepercayaan. Nah, itu adalah hasil tradisi dari Adam sampai ke Musa tadi. Jadi kalau dituntut mana datanya, orang tulisan belum ada kok data ada. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita percaya, dibandingkan apa sih percaya itu apa sih? Benar itu apa? Nah itu, jadi kenapa itu sampai di Musa ada tulisan? Karena di situ ada peristiwa pemberian Tuhan kepada Musa, ada 10 firman Allah. Inilah menjadi referensi. Referensi bukan kepercayaan. Jadi kalau Anda tadi menuduh selalu, percaya perjanjian lama, ya kita percaya dengan referensi beda. Referensi bahwa dari Musa ada referensi. Yang kita lihat referensinya pun hanya 10 firman Allah itu. Nah setelah itu tulisan selanjutnya apa? Ada raja-raja yang menulis. Raja-raja inilah kita raja-raja yang menuliskan. Itu bukan Tuhan. Nah masa misalnya Salomo itu kan berarti satu kepercayaan. Kalau saya sih misalnya, apakah Salomo kamu yakini? Ya tidaklah. Nah, seperti itu. Keyakinannya apa? Kenapa? Saya minta maaf. Mohon maaf. Mungkin karena keterbatasan saya sebagai manusia biasa, saya tidak bisa menjawantahkan jawaban abang karena saya tidak dapat poin dari situ. Poin saya sangat jelas. Ya, poin saya sangat jelas. Ketika ingat ya, saya ulangi sekali lagi. Ini terakhir saya ulangi ya. Saya tidak mau mengulang-ulang lagi. Karena ini jatuhnya apa ya? Sia-sia. Begini. Ketika saya katakan begini, kalian meragukan Nabi Muhammad yang muncul 600 tahun ketika Yesus selesai cerita tentang Yesus. Kalian tidak percaya itu. Itu pernyataan Demian tadi ya, yang saya juga tuntut kepada kalian sebagai Kristen juga sering bicara begitu. Nah, tapi kalian percaya kepada Matius, Markus, Lukas, bahkan Matius, Markus, Lukas itu juga diragukan bahwa kitab itu ditulis oleh mereka. Bahkan informasi antara Matius, Markus, Lukas di dalam 4 kitab itu tentang penyalipan itu pun sudah ada beberapa kontradiksi ayat-ayat. Saya sudah sebutkan tadi, minimal tadi berapa? 5 fakta. Pertama, tentang siapakah yang memegang salib Yesus. Ada yang mengatakan Yesus sendiri, ada yang mengatakan Simon kemudian. Jam berapakah Yesus disalib? Ada yang bilang jam 12, ada yang bilang jam 11. Hari apakah Yesus disalib? Ada yang bilang Nisan hari ke-15, ada yang bilang Nisan hari ke-14. Lalu kemudian siapakah yang melihat yang berada di dekat Yesus? Ada yang bilang, kitab lain yang mengatakan Maria Magdalena di dekat salib Yesus. Ada yang mengatakan Maria Magdalena hanya melihat dari jauh. Artinya ada informasi yang berseliweran.
informasi yang tidak valid, informasi yang tidak jelas, tapi kalian percaya karena kalian menganggap dia lebih duluan ada. Nah, maka saya bawa analogi atau kesamaan, saya jadikan apel lawan dengan apel, bukan apel melawan durian. Maka kalau kalian tidak percaya dengan informasi tentang kenabian yang muncul setelah nabi lain diutus, saya juga bawa di dalam kitab kalian itu, setelah Adam diciptakan, ribuan tahun kemudian datang seorang nabi menceritakan peristiwa yang dia tidak ada juga di situ. Siapa dia? Moses. Lalu Anda bilang pada waktu itu kertas belum ada, tulisan belum ada. Itu dia yang menjadi permasalahan. Kok bisa Moses menciptakan, menghasilkan 5 kitab, sementara dia tidak berada pada waktu Tuhan menciptakan bumi dan langit? Bagaimana cara informasinya ke Moses? Itu yang kami tanya. Kalau kami jelas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan informasi berupa wahyu. Wahyu di dalam permaknaan Islam adalah komunikasi Tuhan dengan nabinya, orang pilihan. Kalau seandainya Tuhan ingin berbicara dengan seluruh manusia tanpa ada perantara, mendingan dia kasih pengumuman dari awal. Nggak perlu dia ambil salah satu orang pilihannya untuk menyampaikan perintah kepada Bani Israel seperti yang dilakukan juga kepada Musa. Itu bukti bahwa para nabi ini mendapatkan wahyu firman dari Tuhan, bukan seperti Lukas yang mendapatkan analisa, mendapatkan kesaksian, hasil bicara orang lain dari mulut ke mulut. Buktinya perintah 10 kitab Musa ambil ke gunung dan Tuhan bertemu dengan Musa. Artinya Tuhan berikan informasi ini ke Musa. Itu yang kami imani. Kalian tolak keimanan kami, kalian kangkangi keimanan kalian dengan mengatakan kami tidak percaya pada nabi yang muncul kemudian menceritakan peristiwa yang dia tidak ada di tempat. Padahal Moses pun mengalami hal seperti itu. Itu poin saya. Berlaku adil lah. Nah, kemudian bicara tentang perpecahan di kalangan Kristen yang disebut oleh Al-Quran keraguan-raguan, bukan hanya terkait penyaliban, Bang. Bukan hanya terkait penyalipan. Tentang siapa Yesus pun bahkan sesama Kristen, kita nak masukkan Yahudi ya, sesama yang mengaku pengikut Kristus pun sudah sejak gereja purba berbeda-beda. Apa buktinya? Baca sejarah. Di mana ada paham genostis, ada paham doketisme, ada paham Arius, ada paham muncul di 325 adanya konsili, barulah. Itu belum ada Tritunggal juga itu masih posisi Yesus itu. Ada konsili lagi baru muncul Tritunggal. Artinya jangankan tentang penyalipan Yesus, tentang siapa Yesus saja, kalian sesama kalian sejak gereja awal-awal sudah berbeda pendapat. Masuk ke dalam kitab kalian. Jangankan terkait siapa Yesus, tentang pengajaran saja antara murid dengan murid satu sama-sama pun bertentangan. Contoh, Barnabas dengan Paulus bertentangan nggak? Bertentangan. Petrus dengan Paulus bertentangan nggak? Bertentangan. Perkara orang yang disunat, orang Yahudi duduk boleh tidak dengan orang Yahudi dan duduk boleh tidak dengan orang kafir. Itu pun bertentangan, Bang. Apalagi terkait penyalipan Yesus, di mana semua murid pada waktu itu kabur, Bang. Mereka nggak lihat. Artinya informasi yang kalian dapatkan di kitab kalian perjanjian baru ini adalah hasil penyelidikan sebagaimana diklaim oleh Lukas. Silahkan kalian imani itu sebagai pondasi berkeyakinan, tidak masalah. Kami hargai sebagai umat Islam. Makanya saya bilang diskusi kita pakai data biar kita tidak saling hujat, karena bentuk penghargaan kami, saya sebagai umat Islam terhadap keimanan kalian, saya ajak diskusi pakai data, bukan saya sanggah keimanan kalian karena saya nanti jatuhnya melanggar undang-undang dasar di mana Kristen dibolehkan diimani di Indonesia. Tapi kita bicara apakah keimanan kita ini mampu kita buktikan kebenarannya, mampukah kita ketika orang menguji apa yang kita imani. Kalau kita berani masuk ke ranah diskusi, bawa data, tunjukkan argumen kalian, itu ada dasar. Begitu, Bang. Jadi nggak saling tuduh-tuduh aja. Kalau main tuduh-tuduh gitu, Bang, gampang, Bang. Saling hujat gitu mah perkara gampang itu. Tapi apa itu yang kita mau? Kan tidak mau. Nah, silakan Bang DN tunjukkan kepada saya. Kalau Abang tidak bisa menunjukkan seperti yang saya minta, artinya parameter bahwa kalian tidak bisa percaya kepada Nabi yang datang kemudian dia menceritakan peristiwa masa lalu, itu terbantahkan dalam kitab kalian. Terima kasih. Iya benar.
Jadi kepercayaan itu mulai ditemukan itu dari Musa. Tapi kalau kita pertanyakan Musa kan, dari mana kamu tahu Musa kan gitu? Kan tentu tadi antara peristiwa apa namanya? Peristiwa tradisinya mereka. Jadi kalau ditanya tulisan kita nggak mungkin tahu, tulisannya aja nggak ada. Nah kan seperti itu. Nah yang dipermasalahkan tadi saya juga jadi bingung. Artinya seperti ini. Kalau Anda mengatakan saya nggak punya data tadi, kira-kira apa sih yang saya ucapkan tadi itu nggak ada datanya? Ya kalau yang nggak ada data, saya bilang nggak ada data. Tulisan zaman Adam nggak ada, ya nggak ada. Kalau ada tunjukkan, oh ini datanya gitu kan. Nah itu yang pertama. Nah tentang masalah kematian tadi, soal masalah orang berbeda, memang orang harus berbeda. Kalau sama itu nggak suci namanya. Nah jadi kalau ada yang, makanya saya bilang tidak semua orang itu disebut harus benar salah kan enggak juga. Jadi antara kita berdua di sini mana benar, Rifa apa The misalnya kayak gitu. Berarti nggak ada yang salah di sini gitu. Jadi kalaupun orang itu berbeda pandangan, ya memang manusia harus berbeda. Ketika tidak ada perbedaan itu yang dipertanyakan. Cuma perbedaan itu menunjukkan apa yang dimaksud, bahwa penyalipan itu benar dari semua perbedaan yang ada, walaupun mengatakan ini jauh melihatnya, artinya di dalam tempat itu dia ada hari itu, walau jauh 2 meter atau 3 meter atau 4 meter, itu memang ada perbedaan, tetapi perbedaan seperti itulah yang menjelaskan peristiwa hari itu ada. Nah seperti itu. Jadi saya nggak banyak-banyak sih, hanya literasinya yang saya cari. Nah, jadi masalah tadi, kenapa kalian tidak percaya yang datang di abad ke-7? Jangankan abad ke-7, abad ke-2 aja nggak kami percaya, karena ada Injil yang bertebaran di mana-mana ada 56. Jadi alasannya apa? Memilih 4. Karena 4 inilah yang dekat dengan kehidupan Yesus itu sendiri. Nah, yang lainnya udah jauh. Jadi kami yang yakin bahwa orang menulisnya dengan jauh sekali, kita lebih mengetahui dia hidupnya bersamaan dan sezaman. Jadi kalau ada kitab kemudian di 200 tahun kemudian bertebaran itu Injil apapun namanya itu dibuat seperti itu, kita nggak yakin itu benar. Nah makanya di situ ada 4 itu Injil. Sebenarnya Injil itu sesuai dengan tulisan-tulisan itu ada 56. Cuma yang paling terdekat itu adalah 4 itu. Nah jadi kalau saya sangat yakin perjanjian lama itu ditulis ribuan tahun itu hanya berdasarkan tradisi. Nah tradisi karena tulisan sebelumnya nggak ada. Kalau itu disebut dongeng, silahkan aja, kita nggak ribut-ribut banget. Mau itu dongeng mau nggak. Nah mau itu Adam benar seperti itu silahkan kalau aja. sudah begitu pengakuan abang tidak peduli bahwa itu dongeng atau tidak, itu sudah di luar ini ya, di luar nalar ya, maksudnya itu sudah tidak bisa masuk ranah diskusi. Oke, saya sekarang bawa data lagi ya, saya bawa data ya, ini pembuktian lagi ya, pembuktian bahwa adanya perbedaan pendapat tentang penyalipan Yesus ya, ini pembuktian saya nih. Bentar ya, saya bawa data dari pihak kalian ya, saya tidak bawa data dari pihak saya. Maksudnya yang menuliskan ini bukan Muslim, tetapi adalah seorang yang boleh dikatakan teolog terkenal. Ini adalah William Barclay ya. William Barclay ini bahkan dia mendapatkan penghargaan dari Ratu Elizabeth karena dia adalah teolog yang sangat terkenal. Di sini dia membawa judul, ini ada beberapa jilid ya, jilid 1, jilid 2. Silakan kalian beli. Saya mau beli satu-satu ini. Ini pemahaman Alkitab setiap hari, surat-surat Yohanes dan juga surat Yudas. Yang menarik yang saya baca adalah di halaman ini halaman 10. Teman-teman Kristen yang punya buku ini silakan dibuka saja ya. Nah, ternyata cerita tentang penyalipan Yesus itu memang banyak beredar, tapi disebut sebagai apokrif. Ini agak kabur nggak ya? Kabur nggak? Kalian bisa baca nggak ini? Bang DN bisa baca nggak? Bisa baca? Bang DN? Enggak, saya dibacakan aja. Saya sih enggak. Kabur ya? Oke, saya bacakan ya, saya bacakan. Ini tentang penyalipan Yesus. Ini ya, saya bacakan. Lihat, tapi bacakan aja. Enggak, cerita lain ya, sisi lain cerita tentang penyalipan Yesus. Cerita ini muncul lagi dalam, saya bacakan, dalam cerita-cerita, di sini tulisannya ceritera di situ ya, masih pakai ejaan lama. Ceritera ini muncul, sorry ya, saya bacakan saja biar ini ketahuan bahwa ini bukunya sudah lama sekali ya, pakai ejaan lama.
sorry. Cerita-cerita ini muncul dari Injil apokrif. Nah, inilah bukti bahwa simpang siurnya kejadian tentang Yesus ya. Banyak Injil yang disembunyikan karena tidak sesuai dengan 4 Injil kanonik. Oke. Padahal nanti saya bertanya, siapa yang punya otoritas tertinggi menentukan bahwa itu firman Tuhan atau bukan? Dalam Injil apokrif yang ditulis di bawah pengaruh pendirian ini, di dalam Injil Petrus. Nah, ini Injil Petrus. Kalian lebih percaya surat-surat Paulus ketimbang Injil Petrus. Dimasukkan Injil Petrus sebagai apokrif, sementara surat Paulus kalian pegang sebagai perjanjian baru. Ini agak menarik, padahal Petrus ini adalah murid kesayangan Yesus. Sorry, agak batuk, bentar. Di sini saya bacakan kisah penyalipannya. Injil Petrus yang ditulis sekitar tahun 130 Masehi. Ini nggak berbeda jauh dari jarak penulisan kitab Markus, Matius, Lukas ini. 130 Masehi. Dikatakan bahwa Yesus tidak memperlihatkan kesakitan pada waktu ia digantung di atas kayu salib. Dan serunya pada waktu itu adalah, dia berkata, "Kuasaku, kuasaku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Pada saat itulah Kristus yang ilahi itu meninggalkan Yesus yang insani. Kisah Yohanes berkata lebih jauh, mereka menceritakan bagaimana ketika Yesus yang insani itu sedang disalibkan di Golgota. Artinya ya, poinnya adalah ada pernyataan dari murid-murid Yesus yang bernama Petrus, ada 2 Yesus yang insani dan ilahi. Bayangkan ini, yang diserupakan ini yang mana coba? Inilah bukti bahwa dia diserupakan. Ada 2 tokoh Yesus ternyata, insani dan ilahi. Kemudian apakah insani adalah apakah yang ilahi adalah roh? Mari kita baca. Yesus yang insani itu sedang disalibkan di Golgota. Yohanes sebenarnya sedang berbicara dengan Kristus yang ilahi. Bagaimana mungkin Yohanes bisa bicara dengan roh? Coba, ini saya tekankan di sini. Sedangkan di mana nih? Mana di sini? Nah, di sini. Sedangkan Yohanes sedang berbicara dengan Yesus yang ilahi. Mana itu? Aduh, mana nih? Ah, ini. Yohanes sebenarnya sorry tangan kiri ya. Yohanes sebenarnya sedang berbicara dengan Kristus yang ilahi di dalam sebuah goa di sebelah bukit, dan bahwa Kristus itu berkata kepada Yohanes, bagi orang banyak yang berada di bawah ini di kota Yerusalem, aku sedang disalib. Kata Yesus, ingat, ini ya, bagi orang di bawah, aku sedang disalib. Tuduhan itu. Ditusuk dengan tombak dan bambu, dan diberi minum, dan diberi minum empedu dan cuka. Tetapi aku berkata kepadamu, dan dengarkanlah apa yang aku katakan. Karena itu, tidak satu pun yang mereka katakan kepadaku yang menyebabkan aku menderita. Kalian menganggap Yesus menderita sebagai penebusan dosa, tapi dalam Injil apokrif yang ditulis 130 Masehi dikatakan, Petrus menulisnya, bahwa Yesus tidak pernah menderita. Ini salah satu perspektif. Dan ini ditulis dalam buku karangan William Barclay sebagai salah satu referensi. Nah, dari mana kalian bisa menolak kisah Petrus dan menerima kisah Lukas? Nah, ini adalah data, bukti bahwa penyalipan Yesus kalian berbeda-beda. Bahkan di Injil kanonik yang kalian percayai sebagai 4 kitab suci, itu pun berbeda-beda. Apalagi dimasukkan apokrif. Bayangkan bukti Al-Quran itu benar. Kalian dalam keraguan tentang siapa yang disalib. Bayangkan ini. Apakah umat Islam yang menulis ini di 130 Masehi? Nabi Muhammad. Betul, Nabi Muhammad. Bukankah Nabi Muhammad muncul 600 abad kemudian? Siapa yang menulis kitab ini? Oh, kalian mau bilang, oh ini adalah orang-orang bidat. Tunjukkan kepada saya bagaimana menentukan dia bidat atau tidak. Jangan-jangan Tritunggal yang bidat, atau jangan-jangan murid-murid Yesus yang jadi bidat. Karena kata Yesus, bahkan penyesat itu menyesatkan orang-orang pilihan Yesus. Ada dalam kitab kalian ditulis begitu. Nah, jadi bagaimana cara menentukan Bang DN3? Bahwa yang kalian pegang sekarang itu betul-betul murni ajaran Yesus, murni kesaksian tentang Yesus, atau jangan-jangan apokrif lah yang benar. Nah, terima kasih.
Ya, ya, saya juga terima kasih sama saudara ya. Jadi apa yang ditulis itu adalah benar. Apa yang ditulis oleh apokrif tadi itu benar. Kenapa tidak dimasukkan itu ke dalam Injil dari 56 Injil itu ya? Kenapa itu tidak bisa masuk? Karena dia tidak bersama lagi waktu itu karena udah di abad kedua. Jadi cerita-cerita di Injil 50 lebih lagi itu ada. Nah, tetapi itu tidak menjadi keyakinannya orang Kristen. Keyakinannya orang Kristen itu hanya ada 4 itu. Nah, seperti itu. Kalau itu memang pure di situ. Makanya bukan minta maaf ya, kenapa tadi saya mengatakan di abad ke-7 tidak mungkin masuk. Memang karena abad kedua juga tidak akan masuk di situ. Itu udah abad kedua itu, apokrif itu. Nah, karena yang meneliti, yang bisa menjelaskan itu, yang terakhir adalah Yohanes. Yohanes itu matinya bukan di abad kedua, tetap di abad pertama. Nah, itu. Jadi itu garisnya. Jadi kalau misalnya umat Muslim misalnya mengambil referensi dari situ, ya kita sih nggak bermasalah. Tetapi di dalam kekristenan itu tidak mungkin masuk dalam keyakinan kekristenan. Nah, seperti itu kalau itu. Jadi apakah tulisan itu benar? Ya memang benar ada apokrif itu ada. Ada lagi sampai 50 itu. Banyak Nah, mungkin itu sih penjelasan yang singkat. Nah, terima kasih ya. Nah, Ya, saya cuma kalau sama ibu ya, kalau sama mbak berbicara tidak saling memotong, saya lebih enak, lebih tidak apa namanya, tidak ribut ya. Jadi apapun yang dijelaskan sama ibu tadi, saya yakin itu benar. Nah, tetapi ya memang untuk Kristen memang hanya ada 4 itu yang boleh dipercaya gitu. Nah, seperti itu Bu. Jadi terima kasih lah ya. Masya Allah. Oke, terima Ya, kasih. ini yang saya sedang upayakan. Kita berdiskusi karena kami diperintahkan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, sampaikan kebenaran itu dengan hikmah. Nah, mohon maaf kalau saya akhirnya masuk tadi Bang DN kan dengan teman-teman lain, bukan apa-apa. Saya hanya berupaya menjelaskan apa yang saya pahami dan mengajak Bang DN untuk berpikir kritis. Karena kalau kita bicara tentang berpikir kritis, itu sudah dilakukan oleh bapak-bapak gerejanya Bang DN sendiri. Bahkan nih saya tunjukkan data, ini datanya dari Sarapan Pagi Biblikal ya. Nih, mohon maaf Bang DS karena saya paling tidak boleh ya, dalam Islam itu kami tidak boleh berbicara sesuatu tanpa memiliki dasar. Itu bisa penghinaan juga terhadap kitab kalian. Bentar saya pakai handset dulu. Suara saya kedengaran ya? Nah, itu kenapa saya berusaha untuk mari kita sama-sama diskusi, tunjukkan data, sehingga tidak mustahil kita akan menghadirkan hujatan kebencian ketika kita sama-sama sepakat diskusi yang konteksnya benar-benar berusaha akademis. Nah, kemudian sini saya mengambil Sarapan Pagi Biblikal karena saya percaya sekali dengan Burita Wahyu keakademisannya, karena dia adalah pengajar kitab Ibrani. Dan dia salah satu orang Kristen yang memiliki website yang dibina sendiri tentang menjawab kekristenan. Dan tidak sedikit dari apologet-apologet Kristen yang menggunakan literasi Sarapan Pagi untuk menjawab kami. Saya mengingat itu semua beberapa teman yang mengutip Sarapan Pagi. Nah, jadi saya baca di sini. Kita bicara tentang otoritas Alkitab autograf, atau kita bicara tentang kitab yang pertama sekali. Otoritas Alkitab ditegaskan oleh doktrin inspirasi Alkitab. Alkitab adalah nafas Allah. Artinya ada doktrin bahwa Alkitab ini adalah nafas Tuhan. Nah, kemudian kita lanjut ya, kita tidak bicara doktrin. Nah, kemudian ternyata ada beberapa inspirasi, dan ini yang tidak bisa diterima oleh Al-Quran. Tidak ada istilah bahwa Al-Quran adalah inspirasi. Kalau kita bicara inspirasi, adalah pemikiran yang muncul dari manusia yang diklaim sebagai wahyu dari Tuhan. Itu tidak bisa disematkan kepada Al-Quran. Bahkan hadis pun tidak boleh seperti itu. Nah, bukan inspirasi, tetapi kalau di dalam Islam kami mengenal kata ilham. Nah, kita baca di sini keotentikan dan proses transmisi Alkitab. Nah, ini yang menariknya. Dr. Charles Ryrie mengatakan bahwa saat ini ada lebih dari 5.000 manuskrip atau salinan. Ingat ya Bang, manuskrip ini adalah tulisan tangan yang pada waktu itu belum ada mesin fotokopi, di mana manuskrip ini bukan autograf atau kitab yang ditulis Matius secara langsung, bukan, tapi salinan. Artinya ada kitab yang ditulis oleh murid menurut keyakinan kalian, disalin kemudian.
ada 5.000 manuskrip atau salinan Alkitab Perjanjian Baru yang tersimpan, yang mana semuanya merupakan tulisan-tulisan kuno. Disebut sebagai tulisan kuno, iya. Dan dalam bagian ini saya ingin memberikan informasi tentang bagaimana proses. Nah, ini Buruta Wayu menceritakan proses transmisinya. Nah, kalau kita bicara tentang bentar saya lebih ke poin ya. Bentar, ini tentang poinnya nih. Nah, bentar ya. Nah, kita lihat ini periode Perjanjian Baru. Saya fokus di Perjanjian Baru ya, karena kalau Perjanjian Lama nanti abang lebih parah lagi nanti. Nah, ada periode papirus namanya. Papirus yang dianggap penting diantaranya ialah papirus Perjanjian Baru koleksi Chester Beatty P45 berisi 4 Injil dan kisah para rasul, tertanggal dari permulaan abad ketiga. Bayangkan, papirus yang tertua itu tertanggal abad ketiga, bang. P45 P46 berisi surat-surat Paulus kecuali surat-surat pastoral dan Ibrani, tertanggal dari permulaan abad ketiga. Ingat, surat apokrif tadi tahun berapa? 150 Masehi. Sementara ini abad keberapa? Dan ini diedit kemudian oleh F.G. Kenyon, diedit, bang. Kemudian ada P52 yang merupakan manuskrip tertua Perjanjian Baru yang kita miliki. P52 ditemukan di Mesir pada tahun 1920, tetapi tidak diperhatikan sampai 1934. P52 hanya berisi Yohanes 18-31, kemudian tertanggal kira-kira permulaan abad kedua. Bayangkan, permulaan abad kedua. Maka itu tidak jauh beda dengan Injil Petrus, apokrif ini. Kenapa dikatakan ini apokrif? Kenapa disembunyikan? Karena bertentangan dengan keyakinan kalian. Bertentangan. Karena menurut salah satu bapak-bapak gereja kalian, kalau saya tidak salah namanya entah Ignatius entah siapa, hanya ada 4 Injil karena hanya ada 4 mata angin di dunia ini. 4 ya, timur, barat, selatan, utara. Dasar itulah yang menyatakan bahwa Injil ini hanya ada 4. Apokrif yang kanonik ini hanya ada 4. Saya tidak tahu siapa yang memiliki otoritas yang menentukan bahwa cuma 4 inilah Injil yang kanonik. Saya pun tidak mendapatkan nama siapa orangnya. Dari mana dia beranjak bisa menentukan bahwa cuma 4 ini kitab yang betul. Nah, kemudian kita bicara manuskrip ini. Ya, kita bicara tentang manuskrip. Ini manuskrip yang saya sampaikan, bukan kanon kitab kalian yang sudah utuh, tapi manuskrip. Ya. Irenaeus ya, saya lupa, saya pikir tadi Ignatius ya, Kang Akademi Kristologi. Ini ada Kang Faru, naikkan Kang Farudin Bunda Rahma, ini lebih akademis lagi kalau Kang Farudin ini, full data ini, biar Bang DN juga bisa. Bang DN jangan percaya kata Unirifa, jangan percaya kata Bunda Rahma, abang terima, catat, kemudian selidiki, buktikan kalau saya salah, buktikan kalau saya benar. Kalau benar ya jangan tolak kebenaran, kalau salah tolong saya diluruskan, ya. Silakan Kang Farudin, ini Kang Farudin luar biasa, ini guru saya ini, datanya lebih luar biasa lagi, Bu Rama. Nyimak saja saya mah katanya. Nah, jadi kalau kita bicara tentang mana beliau itu Akademi Kristologi. Mana dia? Nah. Ya. Nah, jadi kita bicara tentang original dari kitab kalian. Kita bicara tentang transmisi. Bahkan ada 2 teks yang dihasilkan berdasarkan. Nah, ini nih. Nih kalian baca. Ini Bang DN baca nih. Di sinilah kami ada 2 di antara para ada editan kitab ya. Nah, kita baca ini. Kita baca dari sini aja. Dari sini aja ya, lebih enak ya. Nah, mana ya yang enaknya? Bukanlah Allah yang maha benar, namun sayang sekali kita sudah tidak memiliki teks Alkitab yang asli. Nah, ini ada pengakuannya. Kami pun tidak memiliki autograf yang ditulis oleh Zaid bin Sabit di zaman Umar. Memang kami akui di zamannya Abu Bakar ya. Kami akui kita sama-sama tidak punya autograf. Yang kita punya hanyalah salinan. Nah, kalian tidak punya lagi autograf yang ditulis langsung oleh penulis kitab karena naskah autografa sudah hilang dan rusak karena usia. Kita hanya memiliki salinan-salinannya, dan yang menjadi persoalan adalah dari sekitar 5.000 lebih salinan atau yang biasa disebut manuskrip MSS tidak memiliki kesamaan. Nah, ini saya mau abang baca ini ya. Nih, ini menariknya, betul lah kata Al-Quran, ada keraguan-raguan di antara kalian. Nih, ini ya. Nah, nih saya bacakan ya, yang saya scroll. Dari sekitar 5.000 lebih salinan atau yang biasanya disebut manuskrip
tidak memiliki kesamaan yang mutlak dalam penyalinan catatan detailnya. Bagaimana coba? Bagaimana coba kita bisa percaya ketika salinan-salinan ini banyak perbedaan-perbedaan, tidak ada kesamaan secara mutlak tentang kisah, tentang apa yang ditulis. Oleh karena itu, untuk mengedit MSS ya tersebut dan menjadi sebuah kitab, para pengedit harus sungguh-sungguh dipimpin oleh Tuhan. Nah, ini akhirnya jatuhnya karena imani nanti. Kalian percayakan para pengedit itu haruslah orang-orang yang dipimpin Roh Kudus, supaya hasilnya adalah firman Allah yang terpelihara otoritasnya. Kembali ini berdasarkan apa? Keimanan nanti. Saya imani, saya hargai keimanan kalian, mempercayai bahwa pengedit itu bahkan harus punya Roh Kudus. Tapi masalahnya bagaimana cara membuktikan bahwa mereka punya Roh Kudus? Kan begitu. Nah, saya bacakan. Di antara para pengedit Alkitab ada dua kelompok editor yang terkenal, yang mana hasil editannya banyak dipakai oleh orang Kristen di seluruh dunia. Saat ini mereka adalah Westcott Hort dan Desiderius Erasmus. Maka secara tidak langsung kalian harus pastikan bahwa Westcott Hort dan Desiderius Erasmus harus punya Roh Kudus. Masalahnya gimana cara buktiinnya? Dan pengikutnya menghasilkan kitab PB yang disebut Critical Text, sedang Desiderius Erasmus dan pengikutnya menghasilkan kitab PB yang disebut Textus Receptum atau Textus Receptus. Ini dia kode-kode yang kalian pakai. Dari dua teks yang dihasilkan di atas ternyata memiliki perbedaan-perbedaan yang menyolok, yang mana Critical Text banyak melakukan penghapusan kata. Bayangkan, bisa dihapus kata-kata kitab kalian, perubahan arti kata-kata tertentu, ayat-ayat tertentu, maupun bagian-bagian tertentu dalam Alkitab. Critical Text menyerang doktrin evangelikal dan Textus Receptus justru sebaliknya mempertahankannya dengan gigih. Critical Text diedit dan digunakan oleh orang-orang liberal, sedangkan Textus Receptus dipakai, diedit oleh orang-orang konservatif. Masalahnya antara konservatif dan liberal, bagaimana cara membuktikan siapa benar dan salah di antara mereka? Gitu kurang lebih Bang DN. Terima kasih. Mohon maaf kepanjangan. Lanjut. Iya, jadi kalau memang apokrif ini ya, itu tersimpan dengan baik. Apakah gereja tahu itu? Pasti tahu. Perbedaan yang tadi dibilang semuanya kontroversi di situ, ya memang benar. Nah, di situ. Jadi kalau disebut tadi di 300 kanonik ya, 300 tahun lebih baru itu bisa dikanon. Nah, mereka memutuskan bahwa hanya yang bisa dipakai itu yang 4 Injil. Ya, tetapi Injil yang 50 lebih lagi itu tersimpan sampai sekarang. Jadi tulisan itu benar adanya. Nah, tapi kenapa itu nggak dipercaya gitu ya? Memang ya kita juga kan sama-sama manusia. Jadi kalau keputusannya pada waktu itu dari banyak bapak-bapak gereja waktu itu mengatakan harus ada 4 yang dituliskan, yang diimani, memang itu yang harus diimani. Nah, ternyata ini sekarang kan disimpan buku ini, dan ini masuk ke museum ya. Jadi kalau di museum-museum gereja terdahulu ini ada, termasuk tadi yang disebutkan yang dari Koptik tadi, siapa namanya itu pegang salinannya itu gitu. Jadi kalau itu dibacakan, apakah itu menjadi masalah? Ya saya pikir udah sejak dulu itu memang masalah karena disimpan ya. Sejak dulu itu udah bermasalah karena memang satu dengan yang lain itu tidak tersambung. Jadi banyak di situ masalah memang. Makanya itu disimpan. Nah, jadi itu sampai sekarang itu belum ada yang dimusnahkan. Dan nggak bolehlah dimusnahkan. Kan gitu. Karena itu menjadi benda yang berharga juga. Sekalipun mereka satu sama lain itu bertentangan, saya kira nggak penting juga dimusnahkan. Jadi saya sangat yakin bahwa buku dan tulisan itu yang bermasalah, bertentangan tadi sangat banyak. Bukan hanya itu sebenarnya, banyak sekali ya. Kalau harus masuk ke sana, kalau ada 50 tadi yang sangat bertentangan itu sebenarnya. Nah itu sebenarnya. Tapi berbeda orang nanti kalau tidak bisa menganalisa. Jadi kalau mungkin
saudara berargumen dengan yang lain, pasti saya dibully nih. Nah, karena apa itu bisa saya benarkan? Memang benar adanya buku itu, tapi memang siapa yang nyimpan itu kan? Nah, siapa yang menyimpan itu sampai sekarang tersimpan, ada datanya semua itu tersimpan. Jadi kalau misalnya para pihak Muslim membacakan ini, harusnya para yang Kristen ini nggak boleh kebakaran jenggot karena keberadaannya itu benar kok. Nah itu. Tapi soal masalah itu diimani atau tidak, lalu apa namanya? Lalu itu ya tergantung Anda mengimani kan gitu. Yang Kristen itu mengimaninya seperti apa ya terserahlah. Kan itu posisinya. Tetapi kalau selalu ini dibantah, saya kira dia tidak pernah mengetahui tentang masalah sejarah dari abad pertama sampai sampai abad sekarang gitu. Jadi pertentangan itu di Injil 50 itu sangat banyak. Di atas 50 itu juga di abad kedua, ketiga sampai ke sini itu sangat banyak sekali. Jadi kalau informasi katanya itu sepertinya diragukan, ya dalam konteks ini ya benar diragukan, yang apokrif diragukan, ini diragukan, dan semua akhirnya diragukan. Itu tergantung kita melihatnya dengan cara jelas. Nah, mungkin saya lah orang yang bisa, nah yang dibully orang oleh karena ini, saya sangat tahu kalau ini saya bilang benar adanya, pasti saya dibully gitu kan. Padahal ini tersimpan di museum dengan baik. Jadi apapun yang dikatakan bacakan ini sama misalnya umat Muslim kepada orang Kristen, harusnya dia belajar ini di museum mana ya disimpan. Nah, saya ingin memiliki ini juga. Nah, kalaupun misalnya ini dimiliki sama dia, bukan berarti juga langsung dia Hilang tahu. suaranya. Bukan karena bacaan itu kita menjadi iman kita lemah kan gitu. Jadi ini, nah itu. Jadi mungkin itu pembenarannya. Jadi saya bilang konteks tadi yang dibacakan itu dipegang oleh gereja Koptik itu masih sampai sekarang itu ada gitu. Jadi nggak boleh itu ditiadakan dalam konteks itu gitu. Jadi dalam hal ini tidak semua orang bisa menerima itu. Kalau orang Kristen pun dia yang tidak paham itu pasti jadinya saling membuli. Nah mungkin itu sih saya sangat nyaman karena orang pertama tadi yang nggak nyaman kan kita mendengarkan karena bicaranya banyak orang juga. Tapi kalau ini ya betul, kalau dia orang Kristen tidak tahu ini maka belajarlah cari buku ini adanya di mana, disimpan di mana. Keren pasti Bang itu. DN nih, baru keren Nah, ini. Luar ya, biasa Bang DN, salut ya, saya. ya. Nih saya ada guru saya nih, Kang Fahrudin. Bang DN kalau mau dapat informasi banyak lagi nih, Kang Fahrudin ini luar biasa nih.